Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Guru SDN 1 Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyeminarkan kegiatan diseminasi mengenai budaya positif di SDN 1 Purworejo. Pembelajaran ini saya dapatkan ketika saya mendapatkan PGC selama 2 bulan untuk modul 1. Nah, ilmu yang saya dapatkan ini saya seminarkan, saya bagikan kepada Bapak Ibu guru. Membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan-rekan di SDN 1 Purworejo. Semoga nanti yang saya bagikan ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kelasnya masing-masing. Nah, sebelum kita menginjak ke budaya positif, kita mengenal dulu tentang filosofi Desa Dewantoro mengenai pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran itu tidak dapat dipisahkan. Menurut Desa Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan hidup sesuai kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kiai Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik itu hanya bisa menuntun, karena pada dasarnya itu anak memiliki bakat dan minat itu sejak lahir. Jadi kalau anak lahir tidak mempunyai bakat itu tidak mungkin. Nah, kita sebagai guru hanya memupuk, merawat supaya bisa mengembangkan bakat-bakat yang dia miliki. Kita tidak boleh memaksa, seumpama matematika, anak harus bisa matematika, harus bisa menghitung. Itu tidak. Tetapi anak harus dikembangkan sesuai bakat dan minatnya. Diibaratkan itu kita seperti merawat tanaman. Kalau kita merawat tanaman, perawatan tanaman yang satu dengan tanaman yang lain itu berbeda. Artinya seperti ini, kalau kita memupuk padi, kita memerlukan pupuk 1/4 kilogram. Kita gunakan di jagung mungkin 1/8 kilogram. Nah, proses itulah kita memerlukan apa? Memerlukan metode dan cara sendiri untuk mengembangkan bakat yang dimiliki oleh siswa. Kemudian Desa Dewantoro itu juga memberikan keselamatan, kebahagiaan, karena anak itu pada intinya adalah mereka masih senang bermain. Kemudian menciptakan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu besok kalau anak-anak kita sudah lulus, sudah menjadi pemuda, bisa berbaur dengan masyarakat yang baik, menjadi anggota masyarakat yang baik dengan budaya dan lingkungan sekitar. Kemudian kalau sesuai dengan kodrat zaman, itu anak-anak harus menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan abad 21. Paling tidak itu anak diperkenalkan dengan teknologi. Karena semakin ke depan itu semua menggunakan teknologi. Nah, itu adalah pemikiran dari Desa Dewantoro. Intinya kita hanya menuntun. Tidak boleh memaksa anak harus bisa ini, anak harus bisa ini, itu tidak. Menuntun, contohnya menuntun itu seperti ini. Misalnya anak-anak besok itu pengen jadi polisi, pengen jadi tentara, jadi polisi yang kita menuntun, mengarahkan supaya menjadi polisi yang jujur, polisi yang bertanggung jawab, tidak korupsi. Kita hanya mengarahkan seperti itu. Kalau cita-cita itu terserah dia, tapi kita hanya mengarahkan agar anak itu menjadi lebih baik. Kemudian ini mengenai filosofi Desa Dewantoro. Kemudian kita mengenal yang budaya positif.
Budaya positif adalah merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid, memberikan pemahaman akan disiplin positif. Bagi murid sangat diperlukan karena sebagai pamong kita berkewajiban menuntun dan memfasilitasi sesuai kebutuhan dan program murid dalam mencapai nilai kebajikan yang sudah disepakati, yaitu profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila itu apa? Beriman dan bertakwa, bergotong royong. Nah itu semua itu harus ditanamkan di anak melalui budaya positif. Di SD kita sudah melaksanakan. Kita setiap pagi melaksanakan apa? Asmaul Husna, berdoa sebelum dan sudah memulai pelajaran setiap hari. Maulid Nabi ya Pak. Maulid Nabi kita mengadakan maulid dan pengajian. Nah itu adalah contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah itu perlu dikembangkan atau dirawat. Semoga budaya-budaya itu tidak luntur, tidak punah. Kemudian, nah budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kuat dan segitiga restitusi. Ini adalah urutan-urutan untuk menciptakan budaya positif. Nah ini ada pertanyaan, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa apa tidak hukuman? Tidak. Nah karena apa? Hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak. Karena anak pada dasarnya dia tidak akan disiplin karena apa? Dia takut karena hukuman. Jadi mereka itu sadarnya bukan sadar karena diri sendiri, karena sadar dia takut karena akan dihukum. Nah itu. Jadi kalau kita itu harus dihukum dulu. Wajib jadi diseneni. Karena itu apa? Kalau hukuman fisik, hukuman itu bisa melekat sampai dia lulus, sampai dia dewasa. Kasihan anak. Nah, takut menjadi trauma. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan dalam sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif. Nah, ini maksudnya ke dalam konsekuensi, Bu. Bukan seperti hukuman. Kalau hukuman itu secara fisik atau secara mental. Tapi kalau dengan membaca atau membersihkan dalam sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, itu konsekuensi. Konsekuensinya seperti ini. Nek kowe ra nggarap PR, kok tak tau nulis peng 10. Itu namanya konsekuensi. Hukuman, walaupun hukumannya bersifat ringan. Berarti nomor 1 saya setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tapi hukumannya tidak secara fisik. Nomor 1, Bu. Iya, kan hanya sampai ke situ. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya itu kan aturan. Tapi sekarang itu tidak dianjurkan untuk memberikan hukuman secara fisik. Ya, makanya itu nggak ada hukuman fisik, Pak Arif. Hukuman itu maksudnya ke fisik, Bu. Nah ini pemberian hukuman dengan hal positif berarti ini juga Konsekuensi, Bu, itu, Bu. Maksudnya konsekuensinya seperti ini, kan anggaran PR, anggaran iya, tahu saya tahu. Tapi untuk nomor 1 itu kalimatnya seharusnya dijelaskan hukuman fisik. Hukuman itu nanti di slide berikutnya, Bu, belum tapi ini hanya pertanyaan setuju atau tidak setuju saja. Saya setuju kalau satu berarti. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa atau tidak? Bisa. Nah kan untuk biji satu pakai itu. Tapi dia itu, Bu, sebenarnya dia kalau dia diberi penghargaan, diberi pujian itu dia intinya itu dia itu niatannya bukan untuk belajar, Bu, tapi ini mendapatkan hadiah. Nah, ini setuju atau tidak? Saya setuju saya. Aku setuju. Karena dengan diberi hadiah dia bisa meningkatkan untuk yang lebih lagi, lebih lagi. Itu apa nanti tidak menjadi kebiasaan, Bu? Umpama suatu saat tidak diberi hadiah atau tidak diberi untuk menumbuhkan persaingan yang sehat di antara teman-temannya, persaingan untuk meraih nilai yang bagus tadi. Ini hanya pertanyaan, ini hanya pendapat, Bu. Ini hanya Aku pendapat. kayak sopo sing ujian di sini untuk 100 Nah, 100.000 ya.
Boleh terapi. Ini setuju atau tidak itu tergantung pendapat Bapak Ibu. Dan juga menghakimi bukan hanya positif kan kita sendiri-sendiri punya metode cara sendiri-sendiri untuk Juga mulai kalau dia untuk memberikan. Iya, tidak apa-apa, Pak. Nah, konsep inti satu perubahan paradigma belajar. Ini yang topik yang pertama. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ilusi guru mengontrol murid pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, kita intinya itu tidak boleh memaksa anak. Mereka punya kebebasan, punya kreativitas sendiri, punya inovasi tersendiri. Walaupun nampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita atau bisa menjadi murid tersebut tergantung pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Membuat orang bersalah itu maknanya seperti ini, Bu. Membuat orang bersalah itu contohnya kowe ngerti aturan, kenapa kok Mbak langgar? Nah, dia itu seolah-olah dia itu menilai bahwa anak itu adalah berbuat kesalahan. Apakah itu dapat membentuk karakter atau tidak? Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, kalau dia sudah dibuat merasa bersalah, pada akhirnya dia mengerti bahwa dirinya itu buruk. Nah, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Terus ini berpikir awak itu berpikir negatif, awak itu elek. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang berkata bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, budaya positif mengenai perubahan paradigma stimulus respon lawan terhadap teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada pernyataan. Jika kita ingin melakukan perubahan perlahan dan kemajuan sedikit demi sedikit, maka kita perlu mengubah sikap atau perilaku kita. Tetapi jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama, kita maka akan mengubah cara pandang kita terhadap dunia, cara berpikir kita tentang manusia lain. Nah, ini stimulus kontrol dan teori kontrol. Stimulus respon contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini kalau teori kontrol atau
mengontrol orang lain. Ini teori kontrol atau pilihan. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Nah, kita menuju ke budaya positif. Konsep yang kedua. Nah, disiplin itu apa sih, Bu? Disiplin adalah apa? Belajar. Makna asal dari kata berkomunikasi dengan disiplin diri dari murid-murid adalah Sokrates dan Plato. Ini menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Betul nih ini guys. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Kalau dia disiplin berarti dia biasanya bertanggung jawab menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar apa tidak, Bu? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bedanya kita buat peraturan. Kalau kita tidak patuh, berarti kita kan tidak disiplin. Berarti kita hanya untuk mengikuti kepatuhan diri, kepatuhan pada aturan. Kecenderungan umum adalah mengunggulkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kalau faktornya dari luar, mungkin kalian tidak akan melaksanakan disiplin itu tidak akan nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Faktor dari dalam diri itu belum ada. Kalau kita disiplin karena peraturan itu faktor dari luar. Karena kalau kita tidak disiplin nanti akan mendapatkan konsekuensi, mendapatkan hukuman. Tapi kalau disiplin itu dimulai dari hati, maka kita akan dapat mencapai satu tujuan yang mulia, tergerak dari dalam hati. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan contohnya tanggung jawab, toleransi, saling menghargai antar teman, terus beriman dan bertakwa. Ini adalah contoh nilai kebajikan. Untuk di SD kita sudah berjalan dengan baik ya, nilai-nilai kebajikan. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas agama, bisa bersifat agama maupun latar belakang. Kemudian dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Itu menurut Gianni dosen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan itu pada setiap anak itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu bagaimana? Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Yang jelas itu beriman, bertakwa. Kita pokok mulai kita untuk menjadi beriman dan bertakwa. Sosok nak wis lulus itu ketemu gurune iki saya nyopo, orang malah ngesemi, orang malah sombong. Nah, itu keinginan dari profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sopan santun. Nah, kalau saya itu mengajarkan anak itu yang pertama mengenal tentang adat dan sopan santun terlebih dahulu. Untuk masalah dia bisa mengerti tentang pelajaran itu nomor 2. Yang penting dia tahu dulu sikap dan perilaku sopan terhadap teman, terhadap guru, terhadap kepala sekolah, terhadap orang lain. Yang pertama itu saya ajarkan beriman dan bertakwa terlebih dahulu dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Mandiri itu dapat mengerjakan sesuatu itu dengan sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Bernalar kritis. Kemudian berkoordinasian global, bergotong royong dan kreatif. Ini di rotot tiap pagi
beriman dan bertakwa. Maha Esa, pada Tuhan yang Maha Esa, berapa mulia, mandiri, benar, kritis, berkebinekaan, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, budaya positif untuk konsep inti yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Ini ada teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, biasanya anak-anak itu menghindari hukuman supaya dia itu disiplin. Aku kok di seneni bapak guru, aku tak garap PR. Itu adalah motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contoh aku ikut pelatihan untuk sertifikat. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Nah, motivasi dari luar. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa? Apabila saya melakukannya. Nah, ini berbeda. Aku mengikuti kegiatan di sekolah supaya saya menjadi guru yang bertanggung jawab, bukan mendapatkan seperti imbalan atau mendapatkan menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini adalah tujuan disiplin yang positif itu timbul dari dalam diri, bukan karena motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal itu dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari seseorang yang melakukannya atau mendapatkan imbalan, itu termasuk motivasi eksternal. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, tadi seperti tadi menghukum anak berdiri di depan kelas atau berdiri di tiang bendera, itu termasuk hukuman fisik. Karena apa? Dia akan membuat sakit itu terasa dalam waktu jangka yang lama, sampai dia lulus, sampai dia berkota, mungkin masih ingat. Tapi kalau konsekuensi, dia itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya tadi disuruh naik gara PR, disuruh apa? Nulis peng 10 atau nulis peng 100. Nah, itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman itu cenderung membuat anak membenci kedisiplinan. Karena apa? Dia terpaksa melakukan disiplin. Melakukan disiplin nanti akan dihukum. Kalau konsekuensi, anak akan lebih menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, stimulus atau tanggapan, itu konsekuensi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, ini kalau konsekuensi. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau hukuman, kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, nanti kalau seumpama ada murid, ada anak yang melakukan kesalahan, tolong untuk diberikan konsekuensi, ojo dikei hukuman saat itu.
konsekuensi saja. Dia bisa menghargai apa itu sebuah kedisiplinan. Nah ini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena terlambat dari sekolah, ini termasuk hukuman karena ini sudah termasuk melibatkan fisik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Nah ini. Nah, sekarang mengenai konsep inti 4 yaitu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama, kasih sayang yang diterima. Pasti orang itu mempunyai apa? Kebutuhan dasar yang ingin disayangi dan rasa yang diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat adalah kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Dia pengen diberikan kasih sayang, diberikan kebebasan. Kemudian ada lagi yang bertahan hidup. Apa enggak yang orang itu orang punya bertahan hidup? Dan mereka ingin bertahan hidup. Orang yang depresi. Kebutuhan untuk bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contoh, ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya, diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar. Hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan untuknya. Nah, biasanya anak-anak itu kalau apa? Kalau ada temannya yang jajan, dia sering apa? Minta. Itu artinya apa? Dia memenuhi kebutuhan dasarnya untuk apa? Bertahan hidup. Karena apa? Di sekolah tidak diberi kamu. Tidak termasuk anak. Gurunya juga seperti itu. Meminta bekal kepada temannya untuk apa? Karena dia lapar untuk bertahan hidup. Ini untuk siswa ini contohnya apa? Dia meminta bekal atau makanan atau jajan dari temannya. Karena apa? Lapar karena dia tidak diberi sapu oleh kedua orang tua. Berarti anak itu sudah melakukan kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Nah, contohnya seperti ini. Ketika seorang anak membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman, itu ada apa tidak? Caper darahnya. Nah, caper. Dia ingin apa? Mendapatkan perhatian dari teman ataupun guru ataupun orang tua. Ini termasuk kebutuhan dasar. Dia apa? Ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa yang diterima. Nah, setiap orang masih ingin disayang atau ingin merasa diterima. Kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik dalam suka dan mencoba-coba. Anak-anak merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Contoh seperti ini, anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik teman-temannya. Dia ingin merasa bebas mengekspresikan dengan cara apa? Bergerak dan menarik dan suka mencoba. Kebebasan ini pengen bilangan lato-lato, sekolah itu lato-lato. Itu anak-anak ingin ngejek bahasa karena dia suka bergerak, melakukan hal-hal yang
kesenangan. Merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, pada dasarnya anak itu pengen senang, bermain dan tertawa. Jika pelajaran matematika malah ngantuk, malah terus. Tapi nek pas belajar olahraga malah ngomong, malah rene. Ini adalah kebutuhan dasar. Pada intinya anak ingin bersenang-senang, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka akan berkonsentrasi tinggi dalam mengerjakan hal yang disenanginya. Contohnya ketika ada anak yang senang mengganggu temannya. Anak tersebut merasa jika ekspresinya temannya saat kesal terlihat lucu, maka sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan yaitu kesenangan. Dia biasanya belum karo kandangan karena dia ingin mengekspresikan agar dia terlihat kesal maupun terlihat lucu. Artinya apa? Dia membuat kesenangan. Nah, ini contoh kebutuhan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atau kemampuan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian, dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dalam selalu ingin mencapai yang terbaik. Contohnya seperti ini kebutuhan penguasaan. Apabila ada anak yang merasa hebat setelah menghadapi temannya karena temannya menjadi takut mengikuti keinginannya, maka anak tersebut sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu kekuasaan. Biasanya nyaonok, bocah melete, bocah sering malak, itu biasanya dia ingin mendapatkan kebutuhan dasarnya yaitu apa? Penguasaan. Nah, dia merasa menang sendiri dan merasa teman-temannya itu takut. Kalau dia sudah takut berarti dia ingin menjadi penguasa. Itulah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang terakhir mengenai konsep budaya positif. Yang pertama itu adalah menghukum. Teman, manajer membuat rasa bersalah dan memantau. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Dia sebagai penghukum, seolah dia anak itu merasa bersalah. Kemudian kamu selalu saja salah. Berarti guru itu dia sifatnya menghukum. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru itu termasuk guru menghukum anak. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Kalau dia tidak menghukum, nanti pembelajaran tidak berjalan. Nah, itu adalah salah satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Itu menurut dia. Guru seperti ini adalah yang senantiasa percaya akan pembelajaran bisa berhasil karena dia menghukum. Karena hukum pembelajaran tidak dapat berjalan. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan, kata-kata yang lembut yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atas atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini: ibu sangat kecewa. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Nah, Pak Guru ngandung gue pengen piroai. Nah, itu guru itu membuat anak itu merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tuamu kamu tahu kamu begini? Nah, murid itu akan merasa bersalah. Karena ngelakuin kok orang tuamu tak panggil ke sekolah. Nah, guru itu membuat orang atau siswa itu merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Dan istiqomah ngomong muridnya merasa awak itu buruk atau jelek. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Itu adalah membuat orang
merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah guru pada posisi ini adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, akan tetapi berupaya memantau murid melalui persuasi atau mengajak. Posisi teman pada guru bisa bersifat negatif ataupun positif. Positif di sini berhubungan dengan yang baik terjalin antara guru dan murid. Guru yang menerapkan posisi konflik ini akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu deh bereskan. Itu artinya apa? Guru itu sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa dilecehkan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid tergantung pada guru tersebut. Kemudian yang keempat adalah monitor atau memantau. Memonitor artinya adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kondisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Biasanya seorang pemantau itu akan memberikan pertanyaan seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu adalah sebagai monitor atau pemantau. Kemudian manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita memiliki untuk dapat mengatur dirinya. Nah, ini adalah mengenai budaya positif atau keyakinan kelas. Nah, mengapa kita tidak melakukan peraturan saja? Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kalau peraturan itu mendorong seseorang itu menjadi faktor eksternal. Contohnya seperti ini. Kita menggunakan helm karena takut ditilang. Itu faktor dari luar. Kalau faktor dari dalam, saya menggunakan helm karena keselamatan. Itu lebih penting. Yang dari luar itu namanya peraturan, yang dari dalam diri itu namanya keyakinan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat lepas dari latar belakang. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, tadi kalau kita melihat orang menggunakan helm, kalau dia mengikuti peraturan, berarti dia lebih mementingkan apa? Mementingkan faktor dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Kalau dia dari dalam sendiri, dia akan menyelamatkan diri sendiri untuk keselamatan atau untuk kesehatan. Demikian pula untuk murid. Nah, ini adalah bentuk pembentukan keyakinan kelas, dimulai dari mempersilakan murid berbicara pendapat,
kumpulkan di papan tulis, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur, kemudian meninjau kembali daftar surat, meyakinkan sekolah atau kelas telah dibuat. Yang kelima adalah keyakinan kelas karena disepakatkan pada diri kelas. Nah, ini adalah yang kakak adalah mengenai segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ciri segitiga restitusi. Yang pertama itu menebus kesalahan, namun lebih belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun, melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian ini adalah contoh untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini adalah menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah contoh menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Itu biasanya anak-anak atau guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak akan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambah sikap yang lain yang lebih baru. Itu adalah validasi kebutuhan, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi ketika ia melakukan kesalahan. Kemudian anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru ini berkata, apa nilai yang kita pelajari di kelas atau di sekolah kita. Nah, kemudian refleksi dan rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Setelah menyampaikan pada murid kelas 5 mengenai kondisi budaya positif, saya mengajak mereka bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas. Saya merasa senang dan bersemangat karena respon murid yang positif dan yang sangat berantusias. Nah, terima kasih. Demikian seminar yang sudah saya berikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?